Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Kita bertemu dengan dua pribadi, Yesus dan Yohanes. Yohanes, sosok bentara Allah yang luar biasa dan istimewa. Ia seorang nabi besar yang menyatakan perendahan dirinya di hadapan Yesus. Dan Yesus dalam kerendahan hatinya membiarkan dirinya dibaptis oleh Yohanes. Meskipun ia putra Allah, ia menyatukan diri dengan para pendosa di Sungai Yordan. Inilah identitas seorang misionaris, merendahkan diri dibaptis oleh Yohanes, sang bentara yang hanya mempersiapkan jalan bagi sang juru selamat dengan memberikan sebuah pengakuan yang tulus. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Semua orang yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis di Sungai Yordan, mereka disucikan dan dibebaskan dari dosa. Rasul Yohanes dalam bacaan kedua menegaskan, ada 3 hal yang memberi kesaksian di dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu Roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Yohanes membaptis Yesus dengan air, sementara Yesus membaptis dengan Roh Kudus, Roh yang memberi hidup kepada semesta dan planet bumi. Ketika ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Terkoyaknya langit menandai awalnya hubungan baru antara Tuhan dan manusia yang diprakarsai dari surga dan diterima oleh bumi. Saudara-saudari terkasih, peristiwa pembaptisan Tuhan merupakan momen perutusan bagi sang misionaris. Ia dilengkapi dengan daya kekuatan Roh Kudus untuk membawa warta kehidupan kepada dunia. Kemanapun misionaris ini berkarya, di situ ada kehidupan. Peristiwa pembaptisan juga disebut sebagai peristiwa identifikasi, di mana Yesus dalam kerendahan hatinya mau menggabungkan diri di tengah orang berdosa. Peristiwa identifikasi Yesus ini dapat membantu kita agar bisa bebas dari beban dosa dan bisa kembali berdamai dengan Allah dan menjadi manusia baru. Hanya Tuhan yang dapat memulai dengan membuka surga, mengutus Roh-Nya, setelah ia memberikan putranya sebagai jalan keselamatan satu-satunya bagi manusia. Dengan turunnya Roh dan terdengar suara Bapa, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ia dipenuhi dengan Roh, diakui sebagai anak yang dikasihi dan berkenan kepada Bapa. Inilah awal dan penyucian kita umat manusia yang hidup dalam lingkungan semesta. Semangat dari kedua tokoh ini
dapat menjadi permenungan dan refleksi kita. Apa makna peristiwa pembaptisan Tuhan bagi kita? Peristiwa ini mengingatkan kita akan permandian dan penguatan kita sendiri. Saat itu, kita dilengkapi dengan daya kuasa Roh Kudus untuk menjadi anak Allah, sekaligus mengemban mandat yang sama, yakni menjadi misionaris. Bapa mengutus putranya, dan putra berkenan memanggil dan mengutus kita untuk meninggalkan manusia lama dan hidup di bawah kuasa dan bimbingan Roh Kudus, membawa warta kehidupan bagi dunia. Tokoh sang misionaris yang rendah hati, Yohanes dan Yesus. Kedua tokoh ini sangat menantang dan menggugat diri kita yang juga dipanggil untuk mengemban mandat misi Tuhan. Kita mungkin orang hebat dan berwibawa, memiliki jabatan tertentu dan dikagumi banyak orang. Mari kita hayati kerendahan hati sang misionaris, bahwa jabatan atau kedudukan setinggi apapun adalah jabatan dan wewenang dari Tuhan, dan dijadikan sarana atau alatnya untuk sebuah pelayanan misi Tuhan, untuk membawa warta kehidupan kepada sesama. Sebagai misionaris Tuhan, kita dipanggil untuk membawa warta kehidupan kepada dunia, kepada semesta dan ibu bumi. Dengan menghargai, menjaga ibu bumi yang kita huni dengan tidak merusak, mencemari, mengeksploitasi berlebihan, dan membuat aksi nyata dengan menanam kembali. Beragam aksi nyata bisa kita lakukan terkait menjaga semesta dan planet